Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya mau mengganti sebuah lampu backlight dengan ukuran TV ya, merek TCL 32 inci. Nah, ini penampakan backlight asli ya, sudah ada gosong-gosong pada keseluruhan ya. Ini ada 6 mata LED ya, jadi 12 biji dengan masing-masing per LED itu 6 volt, jadi ini di seri. Nah, ini merek TCL ya, dengan nomor model L32D 2900. Ini ya, TCL 45 watt 32 inci. Ini masih analog ya teman-teman, belum digital. Nah, seperti ini ya keseluruhan pada backlight, memakai 2 batang backlight ya. Oke, ini ya, saya belikan yang baru sama ya, 32D 2900, 6 mata LED per batang ya. Saya buka dulu bungkusnya. Untuk harga, saya ini beli online ya, di salah satu marketplace dengan harga cukup murah ini ya per setnya. Ini sama ya, 32D 2900, dan ukurannya juga sama ya, panjangnya. Dan ini tinggal pasang ya teman-teman, karena sudah tersedia soket ya, tinggal plug and play, tinggal tancap dan dirapikan, sudah jadi. Oke, saya coba terlebih dahulu ya kerusakan gejala awalnya ya. Saya colokkan. Ini kerusakannya LED berkedip sesaat ya, tidak mau menyala, dan tegangan di backlight juga drop ya, protek. Ini indikator sudah menyala ya. Saya nyalakan, nanti dia akan berkedip sesaat ya. Saya tekan power. Oke, berkedip. Nah, seperti itu ya gejalanya. Ini ya LED-nya ya harus diganti ya. Disarankan 1 set ya, karena ini sudah pada gosong ini di PCB-nya ya. Tidak mungkin ya diganti satu-satu. Oke, saya lepas dulu soketnya ya, dan saya pasang yang baru. Pelan-pelan saja ya, karena ini sangat kecil dan tipis soketnya, jangan sampai patah ya. Lepas dulu pada skrup-skrupnya ini.
Untuk tegangannya kalau 6 volt ya per LED, jadi ini per batang kan 6 LED ya, 6 mata LED di total 12 biji, jadi ya sekitar 70-an volt ya, lebih tepatnya ya 72 voltan. Oke, saya lepas yang aslinya ya. Ini kelihatan ya pada gosong PCB nya semua ya, ini kena pada gosong ini. Nah, ini saya bandingkan dengan yang baru ya, sebagai penggantinya kurang lebih sama ya. Oke, saya singkirkan untuk yang rusak dan saya pasang untuk yang baru ini ya. Tinggal paskan di lubang bautnya. Oke, jangan sampai terbalik ya ini pemasangannya, karena lubang soketnya berbeda jaraknya. Paskan ya pada lubang bautnya dan dikencangkan. Ya, pasang soketnya ya, kabel soketnya nih sampai masuk ya, biar tidak lepas nantinya. Oke, sudah terpasang ya, tinggal dicoba. Saya ambil colokan dan saya coba ya, apakah nyala. Semoga saja nyala ya, normal ya, karena baru ya. Kalau mati ya ditukar kembali. Hehe. Oke, indikator sudah menyala ya. Saya tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Berkedip dan tunggu sesaat. Nah, alhamdulillah ya, nyala semua, terang, mantap. Ini bagus, ini merata ya sinarnya, tidak ada yang redup. Dan saya coba ukur ya tegangannya per LED di skala 20 volt, ada berapa ini per LED nya ya. Seharusnya normalnya ya 6 volt ya. Berapa ini saya ukur, terbaca 6,3 volt ya. Oke, coba yang lainnya juga 6,3 volt ya. Dan juga saya ukur tegangan inputnya ya, ada berapa ini tegangannya. Keluar 76 volt ya. Wah lah, kok tinggi ini.
Oke lah ya, nggak apa-apa, saya matikan. Dan saya pasang untuk reflektornya ya, reflektor pada TV nya saya ambil dulu. Ini ya, dirapikan ya, jangan sampai terbalik pemasangan reflektornya, karena ada celah-celah ya untuk pemasangan frame nantinya. Dipaskan ya untuk lubang-lubang mata LED-nya. Oke, seperti ini ya. Oke, ratakan ya, jangan ada yang tertekuk. Ini penyangganya ya, untuk penyangga LCD nya jangan sampai lupa dipasang. Sekaligus untuk penyangga akriliknya ya, akrilik dan filter cahayanya. Nah, ini saya pasang untuk filternya ya, filter cahaya akrilik dan semacam plastik filter cahayanya. Dan jangan sampai terbalik juga ya pemasangannya. Di situ sudah tersedia lubang-lubang untuk dipaskan ya. Jangan lupa juga bersihkan ada bercak-bercak debu agar nantinya gambar tidak berbintik ya, kotor. Pastikan keseluruhan bersih, tidak ada noda ataupun kotoran ya yang menempel pada filternya. Oke, rapikan ya, ratakan. Oke, sudah terpasang ini filter untuk cahayanya. Dan ini pemasangan apa ya, untuk pengunci ya, pengunci frame. Pasang, rapatkan ya, ada penguncinya. Hati-hati jangan sampai patah karena ini tipis sekali ya teman-teman. Kunci secara berurutan ya, memutar agar terkunci sempurna, dan pastikan jangan sampai ada yang mengganjal ya di salah satu sisi. Oke, ini saya coba nyalakan kembali ya, apakah cahayanya menyebar dengan sempurna. Oke, saya tekan tombol power. Oke, cahayanya menyebar dengan baik dan tidak ada debu ya ataupun serangga yang nempel ini. Oke, mantap, ini bersih, ini filternya masih bagus.
Oke, pastikan lagi sudah rapat ya. Saatnya pemasangan untuk LCD nya. Hati-hati ya pemasangan untuk layarnya ini karena sangat tipis. Dan pastikan juga ya kebersihan dari layar tersebut ya, dari kotoran yang menempel, debu-debu ataupun serangga ya, agar tidak berbintik nantinya gambar. Bersihkan secara menyeluruh. Pakai tisu saja ya, cukup, jangan pakai air ya, karena ini sisi dalam. Pastikan benar-benar bersih. Oke, ini dibersihkan secara merata. Oke, angkat LCD pelan-pelan dan paskan ya pada tatakannya frame pada LCD. Sekiranya sudah pas, turunkan pelan-pelan ya LCD nya. Oke, hati-hati, paskan ujung-ujungnya. Ukuran 32 inci ya, cukup besar LCD nya. Paskan dengan teliti, pastikan pas pada framenya ya, agar tidak terganjal saat nanti ditutup. Oke, saya pantau keseluruhan terlebih dahulu. Oke, bersihkan pada pinggir-pinggir ya, yang berjamur harus dibersihkan agar tidak merusak LCD ya di kemudian hari. Oke, ini saya pasang konektor ke T-Con ya, dan pasang juga T-Con ke tatakan yang sudah disediakan. Dan pastikan juga fleksibel, tidak tertekuk ya. Oke, hati-hati pemasangannya. Oh, agak sempit ini ya mejanya, kecil, maklum. Oke, sudah terpasang ya, saya coba nyalakan. Apakah muncul gambar? Semoga LCD masih aman ya, tidak cacat. Oke, indikator sudah nyala, saya tekan tombol power.
ya, muncul logo TCL. Oke, cahaya menyebar dengan baik. Oke, no sinyal ya, gambar muncul, tidak ada garis ya, normal nih gambarnya. Saya coba masuk menu, apakah bisa ini? Saya cari-cari terlebih dahulu, karena ini tidak dibawakan remote ya, dan di panel juga cuma 3 tombolnya. Nah, coba saya masuk menu. Oh, ini tombol power. Oh, kok nggak bisa ya, gimana ya? Oke, saya matikan aja ya, ini ada logo power, tunggu saat. Oke, mati. Oke, dipastikan baik, dan saya pasang penutup framenya ya. Oke, karena durasi saya percepat ya. Oke, karena durasi panjang saya skip ya. Dan ini hasilnya ya, setelah pergantian backlight. Dan ini juga sudah masuk ke menu, dan coba saya atur pengaturan backlight apakah berfungsi dengan baik. Saya kecilkan ya, ini bisa redup ya. Oke, normal. Saya nagihkan lagi ya, bisa ya, bisa disetting ini normal kecerahan dari backlight. Oke, coba saya kasih gambar ya, menggunakan video pakai flash disk, apakah normal gambarnya? Bentar, saya pasang dulu. Oke, masuk ke multimedia ya, gambar flash disk, tekan enter, lalu masuk ke file video ya. Oke, coba saya cari dulu videonya, filenya di mana. Oke, saya cari dulu ya, apa ya. Oke, coba ini ya. Oke, gambar masih mulus, cakep, normal, tidak ada garis ya, masih bagus. Oke, cahaya pun juga merata ya, tidak ada bercak LED, dan dipastikan ya awet ini karena diganti satu set. Oke, coba saya keluar ganti yang lain ya. Coba saya cek untuk warna ya, dari warna panel. Oke, warna merah RGB ya ini. Oke, masih baik warnanya. Oke, cukup sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.